Hai guys, perkenalkan saya atas nama Michael Sulfiana, Stambuk A501200034. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sesi wawancara terhadap salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, tepatnya di Fakultas Ekonomi Angkatan 2021. Kalau kalian penasaran, jangan lupa dinonton. Ini yang tadi malam WA saya ya? Iya Kak. Oh iya, silakan minum dulu. Kalau boleh tahu atas nama siapa ya? Nama saya Diba Saputri. Biasanya dipanggil Diba. Oh, biasa dipanggil Diba. Diba kuliah atau masih sekolah? Kuliah semester berapa sekarang? Semester 2. Semester 2 ya. Fakultas? Ekonomi dan Bisnis. Oh, ekonomi dan bisnis itu bagus ya. Ada Diba tadi sebelum ke sini arah dari mana ini? Dari rumah. Oh, dari rumah. Ya. Kalau boleh tahu ada Diba berapa bersaudara? 3 orang ya. Berarti Diba anak keberapa? Anak terakhir. Anak terakhir. Berarti kakak yang pertama dengan yang kedua perempuan, laki-laki? Laki-laki semua. Sudah menikah? Satu sudah, yang satunya masih kuliah. Satunya masih kuliah juga. Semester berapa? Semester 6. Semester 6 ya. Berarti beda beberapa tahun ya. Iya. Kalau boleh tahu ada Diba keperluan apa mau ini? Tadi malam kan kita sudah saling ini kan dari di WA, cuman saya belum tahu permasalahannya apa yang mau diceritakan gitu. Kalau boleh tahu ada Diba mau ceritakan tentang permasalahan apa? Tentang keluarga. Tentang keluarga ya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, di sini saya akan membicarakan tentang kontrak terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan konseling ya, di sini dalam kontrak perjanjian kita, saya akan memberikan Diba waktu 45 menit melakukan sesi konseling terhadap saya. Terus juga dalam melakukan sesi konseling ini saya menggunakan 4 asas. Asas yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Diba dalam melakukan sesi konseling terhadap saya, Diba harus terbuka tentang permasalahan apa saja yang mau diceritakan. Terus juga asas yang pertama itu keterbukaan, yang kedua kerahasiaan. Jadi setiap permasalahan yang Diba ceritakan kepada saya itu tidak akan saya beberkan ke tempat lain. Maksudnya itu hanya kita berdua yang tahu. Terus yang ketiga itu ada kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini Diba dari rumah tadi kan, dari rumah datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi kayak begitu. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada kenormatifan. Nah, di dalam proses konseling ini tidak boleh bertentangan terhadap norma-norma yang ada, misalnya norma agama, norma hukum, adat, kebiasaan dan yang lain-lain ya. Terus juga waktunya tadi 45 menit. Saya sudah buat kontraknya di sini. Diba boleh tanda tangan. Oke, baik, langsung saja. Baik, Diba tadi Diba mengatakan kalau Diba mau menceritakan tentang permasalahan keluarga. Nah, saya mau bertanya, Diba mau menceritakan mulai dari mana dulu? Jadi begini Kak, keluarga saya dulu harmonis saja, baik-baik. Orang tua saya sayang sama anak-anaknya, khususnya saya kan sebagai anak terakhir perempuan sendirian Pak. Jadi dulu itu kedua orang tua saya itu sangat menyayangi. Bapakku itu kan kerja sebagai PNS ya. Jadi kalau setiap gajian uangnya dikasih sama mamaku lain, sama anak-anaknya lain.
dipakai buat jajan. Jadi setelah itu lama kelamaan orang tua saya maksudnya papa saya berubah sendiri gitu. Sudah tidak kasih nafkah lagi sama neneknya. Sudah biasanya kalau keluar itu sudah nggak pamit sama mama aku, terus pulangnya tengah malam biasa pergi lagi gitu. Oh, berarti papamu ini berubah begitu ya, sifatnya, mulai dari mamamu ke kamu anak-anaknya juga sudah berubah ya? Iya kak. Jadi setelah saya telusuri gitu permasalahannya, ternyata ada yang kasih tahu saya, ternyata ada orang ketiga di antara mama dan papa saya. Oh begitu. Jadi kalau misalkan papamu ada maksudnya selingkuh, papamu jadi dengan selingkuhannya itu sudah menikah atau bagaimana sekarang untuk saat ini? Iya, papaku sudah menikah. Oh sudah menikah lagi. Kira-kira sudah berapa lama dorong menikah? Dari yang saya tahu sudah lama, tapi nanti terbongkar akhir-akhir ini. Oh jadi mereka sudah menikah lama, cuman kalian baru tahunya akhir-akhir ini. Oh begitu. Jadi astaga, saya turut prihatin. Saya merasa barangkali bagaimana juga, karena kan saya juga perempuan. Saya merasa apa yang dirasakan oleh anaknya, dirasakan oleh mamamu juga. Saya merasakan karena kan perempuan kan. Jadi keadaannya mamamu bagaimana sekarang? Saya kesian melihat mamaku karena tinggal dia sendiri cari nafkah kesana kemari kan. Dia kerja sendirian dengan anak-anaknya, apalagi saya yang masih kuliah kan, harus dikirimkan uang setiap hari gitu. Jadi kayak berarti orang tuamu, mamamu sekarang sudah sudah tidak lagi satu rumah sama papamu? Masih. Oh masih. Iya. Jadi kalau misalnya begini, dia kan sudah menikah lagi, mamamu juga tidak cerai sama papamu. Jadi maksudnya papamu ini bagaimana waktunya terbagi antara dengan istri kedua sama istri pertama? Atau dia lebih sering sama istri kedua kah? Atau sama mamanya yang lebih sering? Bagaimana biasa yang kau lihat? Jadi papaku itu banyak waktu sama istri keduanya. Berarti kalau misalnya kalau dia kalau misalnya waktunya lebih banyak sama istri keduanya, memangnya mamamu tidak marah? Mungkin mamaku marah ya, karena kan dia masih sayang sama papaku, terus dia tahu ini papaku yang tidak lagi, ya jelas marah lah kan. Marah, sakit hati ya. Iya. Kalau misalnya ini maksudnya kamu kan sebagai anak perempuan mengerti perasaan orang tua itu bagaimana. Kalau misalnya papamu lebih sering sama istri kedua, maksudnya tindakan apa yang biasa kamu lakukan gitu? Maksudnya apa yang kamu pikirkan? Atau kamu melakukan sesuatu supaya mamamu itu merasa, maksudnya tidak terlalu merasa sedih, dia bisa melupakan, kau bisa mensupport orang tuamu? Bagaimana cara yang kau lakukan untuk memberitahu orang tuamu laki-laki atau orang tuamu perempuan yang kasih tahu? Kalau saya tidak memberitahu siapa-siapa. Berarti saya kan orangnya tertutup. Berarti kayak Iba lebih banyak diam, Iya. tapi mendengarkan apa yang terjadi. Berarti adik Iba ini orangnya tipe yang kalau punya masalah tidak mau sharing sama orang, memendam masalah begitu ya. Iya, saya suka memendam karena kalau saya mau cerita tentang aib keluarga saya mau biasa mau cerita apalagi sama teman-temanku kan yang di kampung. Iya ya, malu juga, maksudnya malu juga, dan kalau karena itu kan aib keluarga kan, mau cerita juga saya tidak enak. Jadi untuk sekarang ini bagaimana kondisi keluarganya Diba? Jadi papaku itu kalau pulang biasanya hanya pulang untuk bertengkar sama mama.
Jadi kalau mereka berdua bertengkar, saya biasa dalam kamar main HP. Biasanya kan saya pakai headset supaya saya tidak stres mendengar mereka berdua bertengkar. Terus biasa juga saya langsung ke rumahnya temanku yang di sebelah. Jadi ada juga kalau misalnya mendengar antara ibu sama ayahnya Diba bertengkar, itu Diba hanya banyak diam dalam kamar main handphone, bisa juga keluar untuk menenangkan pikiran. Jadi kalau misalnya itu kan maksudnya meskipun ada Diba keluar atau Pak main handphone tidak memerdulikan itu, tapi ada Diba kan bisa mengerti antara pertengkarannya orang tua kan. Jadi di situ ada Diba maksudnya pasti ada perasaan yang timbul. Nah, Diba biasa merasa bagaimana kalau melihat orang tua berkelahi begitu? Saya biasa stres, saya pusing mau buat apa. Pusing sendiri begitu. Iya. Sabar ya, karena kayak maksudnya memang yang begitu itu harus banyak sabar, harus pokoknya kuat-kuatkanlah mental. Jadi kan rumahnya itu kan tempat kumpul teman-teman kan, di situ teman-teman lagi, tetangga-tetangga yang kecil. Jadi biasa kalau aku datang dari kamar itu biasa didengar mereka berdua bertengkar. Jadi saya langsung ajak teman-temanku keluar karena kan tahu kalau didengar sama teman-teman jadi mereka keluar pindah tempat. Jadi kalau misalnya mereka kan kalau misalnya papa sama mamamu bertengkar, terus biasa teman-temanmu pada keluar lah. Pasti ada suatu ketika orang tuamu ini bertengkar, antara papa dan mamamu bertengkar begitu kan. Pasti ada suatu temanmu itu cuma di rumah. Nah pasti dorang dengar dong, biasa dorang makalai. Nah yang pertanyaan saya, kadang teman-temanmu tidak bertanya sama kau, kenapa kok mamamu begini? Dan orang tuamu kan juga papamu sudah menikah, orang tahu atau bagaimana? Bisa tetangga-tetanggamu itu pasti tahu ya. Saya tahu mungkin mereka tahu karena kan mau aku biasa juga dengan Tapi tanggapannya temanmu biasa kalau papamu marah-marah di rumah, misalkan dia tiba-tiba datang gitu kan sama mamamu, tapi kayak dia itu datang ajak bertengkar mamamu. Nah biasa kalau didengar teman-temanmu, apa biasa pertanyaannya sama kau? kalau teman-teman itu kebanyakan tidak banyak bertanya, mungkin mereka paham posisiku kayak gimana kan. Beruntung juga punya teman-teman kayak teman-teman ini. Tapi kalau misalnya ini orang kan tidak tanya, tapi misalnya siapa tahu ada motivasi atau apa begitu, pernah tidak? Oh ya pernah. Pernah juga waktu itu bicara dengan temanku teman dekat. Saya dia keluarkan unek-uneknya, tapi tidak semuanya kan. Dia kasih dulu motivasi untuk saya, jadi saya jadi lebih tenang. Kan ada juga temanku kan yang menengok, tapi dalam posisinya beda. Posisinya beda. Kalau berarti maksudnya kau ini maksudnya saling sharing sama temanmu yang merasakan hal yang sama, cuman mungkin permasalahannya berbeda begitu. Jadi tanggapannya temanmu, dia mensupport kau begitu, harus lebih sabar lagi begitu ya. Jadi kan tadi saya bilang temanku kan akan mensupport saya. Saya merasa biar mereka support, saya tetap kayak merasa stres sendiri gitu. Bahkan pernah waktu itu saya pengen bunuh diri gitu, karena saya mau keluar dari masalah ini. Saya pikir kenapa harus saya, karena ada banyak orang yang support saya gitu. Oh, berarti ada juga apa ini, maksudnya dalam permasalahan ini pernah terlintas di pikiran mau melakukan bunuh diri. Iya. Tapi
Tapi apa yang membuat Diba tidak mau melakukan itu? Ya, saya pikir melakukan karena kan kalau sendiri itu bukan jangan keluar dari masalah itu kan. Jadi saya pikir juga kadang aku pengen kalau saya sendiri karena sudah perasaannya mau aku jadi ya saya tahan saja. Tahan-tahan dalam situasi ini. Jadi dari permasalahan ini ke depannya apa yang ada Diba ingin lakukan? Saya masih bingung mau melakukan apa. Kalau masih bingung, menurut saya pribadi ya, saya kan perempuan, saya merasakan apa yang kamu rasakan dan orang tua kamu. Kalau menurut saya adik Diba itu banyak bersabar. Maksudnya dalam hal bersabar ini misalnya kayak perilakunya papamu ke mamamu kan. Kamu kan juga maksudnya kalau misalnya bapak mau melakukan sesuatu sama orang tuamu perempuan, kamu kan cukup melihat, memendam dan lain sebagainya. Nah kalau menurut saya adik Diba itu banyak bersabar, mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, meminta solusi, dan sambil juga adik Diba berusaha gitu. Kalau adik Diba masih bingung, coba adik Diba bicara sama orang tua, laki-laki, perempuan. Jadi saya dapat menarik kesimpulan masalahnya dari yang ada di cerita ini. Kalau misalnya orang sekarang bilang ya, itu permasalahan yang seperti itu dikatakan broken home, di mana adik Diba ini merasa stres di dalam rumah, merasa tidak tenang karena permasalahan itu dari orang tua. Maksudnya kan orang tua permasalahannya papa selingkuh. Nah terus juga kasih sayang dari orang tua sudah tidak ada. Nafkah juga dari papa untuk anak sama mamamu juga sudah tidak ada. Nah itu sebenarnya kesimpulan dari situ, dan dari permasalahan itulah adik Diba bisa menjadi pikirannya ombang-ambing begitu. Maksudnya bagaimana ya menjelaskan? Kayak misalnya adik Diba yang dulunya bisa terarah, sekarang adik Diba sudah tidak terarah begitu loh. Karena apa? Karena dari permasalahan yang diciptakan oleh papa tadi, begitu ya. Nah kalau ini saran dari saya, tapi keputusan itu semua tergantung dari Diba sendiri. Saya hanya memberikan saran. Kalau saran dari saya itu yang pertama komunikasi. Kenapa saya bilang komunikasi? Adik Diba juga kan tidak mungkin mulai dari hari ini sampai seterusnya adik Diba mau pendam permasalahan itu sendiri, karena itu akan merusak mentalnya adik Diba. Kenapa? Karena ini saja belum apa-apa adik Diba sudah mulai merasa stres, pusing mau bagaimana, mana urusan kuliah juga tidak habis, mana urusan di rumah juga banyak begitu. Jadi kalau saran saya komunikasi sama orang tua. Kenapa saya bilang komunikasi itu penting juga sih untuk mempertenang hatinya Diba sendiri kan. Maksudnya dimana komunikasi itu terhadap bapak sama ibu sama kakakmu juga bisa. Nah begini, maksudnya contohnya ya, dimana suatu ketika kau lihat papamu pulang ke rumah dia duduk tenang, kau ajak dia ngobrol. Nah, kan tadi permasalahannya Diba bilang kalau si bapak sudah tidak memberikan nafkah sama mamamu sama kalian juga anak-anaknya. Nah, kau ngobrol di situ bilang kamu, Pak, kenapa papa sudah tidak kasih nafkah? Jangankan sama mama, sama anakmu pun tidak. Tanya begitu. Kalau misalnya suasana hatinya lagi senang, dia duduk lagi baik-baik. Terus juga kalau sama orang tuamu, kok bisa ngobrol sama yang mamamu, orang tua perempuan kan, kalau ngobrol bilang, Mak, semuanya sudah terjadi, sudah tidak bisa lagi diulang. Maksudnya kita sebagai manusia memaafkan. Maksudnya kau mensupport begitu, dan komunikasi dengan kamu dengan cara mensupport. Kau mensupport orang tuamu bilang kalau ini semua sudah tidak bisa lagi diulang. Kau kasih tahu baik-baik, kau kasih tahu pelan-pelan dia supaya dia bisa menerima keadaan ini. Karena kan kau bisa lihat sendiri orang tuamu kalau dengan suasana sekarang beda sekali pasti dengan dulu ya.
Kalau dulu mungkin dia bahagia apa, sekarang pasti ada yang kurang karena dari itu. Kau juga komunikasi dengan kakak kamu, cerita, bilang kalau dalam situasi ini dorang bagaimana pendapatnya dorang mau sharing atau bagaimana. Dorang kan juga yang lebih tertua laki-laki kan, lebih bagusnya kalau dorang bicara sama papamu gitu. Jadi maksudnya jangan hanya berdiam diri dalam rumah, dan perbanyak juga komunikasi sama orang tua. Meskipun perasaanmu itu jengkel, kau punya rasa jengkel sama papamu, kau punya saya suka sama dia begini, itu tidak boleh, karena dia juga tetap orang tuamu kan. Jadi harus tetap komunikasi sama dia, bicarakan dengan baik-baik. Terus yang lainnya selain komunikasi juga, kau bisa oh iya, pertanyaanku satu, kau sudah pernah tidak ketemu sama ibu tirimu? Belum sama sekali. Kau boleh bicara sama ibu tirimu, karena kan kau bilang papamu ini waktunya sudah tidak terbagi bagus, maksudnya terbagi rata begitu, dan dengan mamamu, dengan ibu tirimu itu. Nah, kau bisa bicara sama ibu tirimu ini, bilang kalau mamamu juga butuh papamu begitu. Maksudnya jangan terlalu serahkan dia begitu, dan kalau misalnya kamu berani, kalau misalnya tidak boleh, tidak usah. Yang penting kamu komunikasi saja sama orang tua. Terus juga bilang sama orang tua perasaanmu bagaimana kalau lihat orang berkelahi begitu, dan jadi biar bisa lebih tenang. Intinya kalau dari saya, kamu banyak sabar, mendekatkan diri sama Tuhan juga harus, biar kamu bisa lega beribadah ya. Jadi Diba, tadi kan saya sudah kasih opsi, maksudnya kamu mau bagaimana dulu komunikasi dengan orang tuamu yang perempuan, atau sama yang laki-laki terlebih dahulu, atau sama kakakmu, atau ada rencana lain, atau ada yang sudah pernah kamu lakukan sebelum itu, bagaimana? Mungkin saya akan berunding dulu sama kakak-kakakku, supaya kan mereka juga ikut memberitahukan sama orang tua. Iya. Terus lagi. Oh iya, ini pertanyaanku yang terakhir. Sebelum ini kamu datang ke sama saya, kamu sudah pernah tidak bertindak, maksudnya berusaha untuk menenangkan diri, maksudnya mau bicara sama orang tua atau mau bertanya kenapa harus begini, pernah tidak? Belum pernah, berarti sama sekali memang dipendam ya. Baik, ada Diba, untuk pertanyaan terakhir, apakah masih ada yang sesuatu yang mau diceritakan lagi? Saya rasa sudah cukup saja. Oh ya, untuk konseling hari ini karena waktunya juga sudah pas 45 menit, konseling kita saya akhiri di sini. Sebelum itu, saya mau menarik ulang dulu kesimpulan. Kalau ada Diba merasa broken home di rumah karena permasalahan dari orang tua yang selingkuh, makanya ada Diba karena perselingkuhannya orang tua, ada Diba merasa kalau ada Diba itu broken home, sudah merasa stres, depresi, bahkan pernah ingin melakukan bunuh diri ya. Dan untuk untuk opsi yang saya berikan, ada Diba sudah mau mencoba dulu yang pertama, tetapi ingin merunding dulu dengan kakak-kakaknya ada Diba yang laki-laki ya. Baik, saya harap ada Diba bisa bersabar, pokoknya banyak-banyak sabar beribadah sama Tuhan, karena waktunya kita juga sudah 45 menit. Nanti kalau misalnya ada Diba masih ada yang mau diceritakan atau masih mau perlu, misalnya ada Diba sudah mencoba yang opsi tadi kan, nah sudah mencoba gagal atau bagaimana, nanti ada Diba boleh datang ke sini ulang dengan waktu yang sama, di tempat yang sama juga, boleh datang ke sini ulang ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ade Diba karena sudah mempercayakan saya sebagai konselornya Ade Diba.